Selamat siang, selamat datang di Rudek, Ruang dengan Kampus. Oke, Ruang dengan Kampus adalah ruang tempat di mana mahasiswa bertukar, berbagi, dan mengembangkan pengetahuan. Nah, di episode 1 ini aku udah bersama UKM, tapi sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Naya dari jurusan Antropologi Budaya angkatan 2024. Nama aku Ria Pransa dari angkatan 23 Teater. Oke, kalian pasti di sini bertanya-tanya kenapa baju kita semua di sini berbeda. Nah, aku mau jelasin dulu. Ini ada tulisan BEM, teman-teman, Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa, as you guys know, merupakan sebuah organisasi di kampus di tingkat perguruan tinggi. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah tempat atau wadah untuk aspirasi mahasiswa sebagai pengembangan minat dan bakat dan lain-lain seperti itu. Nah, jabatan aku di Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu Kementerian Luar Negeri. Jadi staf satunya, teman-teman. Boleh Karya? Aku di BEM ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, gitu kan Pak. Jadi kalau teman-teman nanti punya keluhan, punya aspirasi, jadi boleh disampaikan ke BEM, teman-teman, seperti itu. Kita masuk aja kali ya, kenalan sama para UKM. Next nih guys. Oke, sebelum itu aku mau jelasin dulu, UKM itu adalah singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, di sini di kanan aku ada Persekutuan Mahasiswa Kristen. Di sebelah kanan aku ada Gita Suara Choir. Di sebelah kanan aku lagi ada Arga Willis. Boleh kenalan? Kita kenalan dulu aja. Aku dulu nih. Boleh. Oke. Halo semuanya, nama aku Milka. Aku dari UKM PMK atau singkatan dari Persekutuan Mahasiswa Kristen. Aku angkatan 23 jurusan Antropologi Budaya. Antropologi Budaya juga ya. Sama dong ya. Lanjut nih. Halo semua, kenalin nama aku Valdi. Aku perwakilan dari Gita Suara Choir dan angkatan 2023 dari jurusan Angklung dan Musik Bambu. Oke, ini dari Fakultas Seni Pertunjukan ya. Iya. Boleh lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Tato Setiawan. Saya perwakilan dari mahasiswa pecinta alam Arga Willis yang ada di ISBI Bandung. Kebetulan saya kuliah di ISBI jurusan Seni Rupa angkatan 2022. Oh, FSRD, teman-teman. Jadi kita di sini di UKM, di 3 UKM ini ada FBM, FSP sama FSRD. Lengkap sudah Fakultas ya, di Bandung. Oke, aku sebelumnya mau ceritain pengalamanku dulu nih. Backstory aku aku motivasi aku untuk mengikuti BEM itu kayak aku tuh pengen nih jadi punya apa ya? Punya sesuatu yang harus dibanggakan gitu dalam diri aku. Nah, maka dari itu aku join BEM. Nah, aku pengen dong dari teman-teman UKM sini nyeritain motivasi kalian join ke UKM itu apa gitu. Boleh dari siapa aja ya? Siapa ya Pak? Oke, mungkin dari aku dulu menurutnya. Kalau misalnya alasan saya mengapa masuk UKM khususnya Mapala, karena di satu sisi saya adalah manusia yang harus berkesibukan dengan alam, jadi saya harus mencintai alam. Wah, itu keren banget sih, manusia yang harus berhubungan dengan alam. Betul. Terus kebetulan di ISBI Bandung ini ada yang namanya UKM Mapala Arga Willis yang berkecimpung di bidang alam bebas kayak gitu. Jadi alasan saya masuk Arga Willis tidak hanya karena alam juga. Saya melihat roda organisasi dari Arga Willis sendiri gitu. Apakah organisasi itu sehat atau tidak? Ternyata yang saya lihat organisasi yang paling sehat di Bandung adalah Arga Willis. Jadi saat itu saya memilih untuk masuk Arga Willis dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap Arga Willis. Oke. Jadi sebelum itu aku biar maba-maba sama di sini kita semua tahu Arga Willis itu apa sih? Kenalin dulu aja deh, boleh. Arga Willis sendiri itu adalah suatu organisasi yang ada di kampus di bidang UKM. Jadi kalau misalnya teman-teman maba yang baru masuk, UKM itu kayak eskul dari SMA gitu lah. Betul. Nah, terus aku masuk UKM Arga Willis. UKM Arga Willis itu berdiri di tahun 1991. Jadi sekarang Oktober sekarang
Argawilis ke 33 tahun. Waduh, selamat. Tanggal berapa? Oktober 33. tanggal 2. Tuh, catat ya teman-teman. Oktober tanggal 2. Nah, jadi awal mulanya terciptanya Argawilis itu dulu kan sebelum disahkannya Argawilis di ISB Bandung nggak ada yang namanya Mapala. Jadi ada tiga orang yang membentuk si organisasi ini, yaitu dari jurusan teater dan karawitan kayak gitu. Nah, awal-awalnya Argawilis untuk si program-programnya sih lebih banyak ke alam gitu sebelum turunnya peraturan-peraturan dari lembaga gitu. Namun seiring berjalannya waktu, si Argawilis sekarang lebih banyak kegiatan, bukan lebih banyak sih, jadi kayak 50-50 lah, di alam iya, di kampus pun iya kayak gitu. Terus di Argawilis juga mungkin ada beberapa divisi, yaitu ada gunung hutan, rock climbing, arung jeram, dan karena kita ada di lingkungan seni jadi ada divisi seni budaya. Nah, untuk gunung hutan sendiri itu divisi buat orang yang suka gunung. Di gunung hutan itu kita tidak hanya main atau naik gunung saja, jadi kita ada di bidang konservasinya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa sembarangan naik gunung, karena di gunung itu ada beberapa larangan, ada cagar budaya kayak gitu. Jadi kita tidak bisa seenaknya naik gunung. Terus belajar navigasi, membaca peta di gunung hutan itu. Nah, terus lanjut ke RC rock climbing. Nah, di rock climbing sendiri kalau misalnya saya sebenarnya bukan divisi rock climbing, cuman ini setahu saya kayak gitu. Terus di rock climbing kita sering manjat di tebing-tebing di Indonesia. Di antaranya kita pernah ke Kediri dengan ketinggian 200 meter kayak gitu. Terus di Parang di Purwakarta kayak gitu. Terus banyak sih tebing-tebing yang ada bahkan kita punya jalur dulunya ada di Banten yang di Anyar. Itu ada jalur namanya jalur Argawilis. Wah, udah punya jalur sendiri ya. Itu catat buat teman-teman maba yang mau join, yang pecinta alam Mapala boleh join Argawilis, karena itu merupakan organisasi yang sangat bermanfaat gitu. Oke, itu terus ada arung jeram. Nah, arung jeram ini kita biasanya belajar pemetaan juga, belajar lingkungan di sungai itu apakah ngitung pH air kayak gitu. Jadi kita tidak hanya ngarung saja gitu, tidak ngarung doang. Terus biasanya kita ngarung di Sungai Ciwulan di Tasikmalaya sama teman-teman Mapala lain gitu, tidak hanya Argawilis doang. Terus ada seni budaya. Nah, si seni budaya ini adalah bentuk Argawilis sebagai penelitian gitulah, kalau misalnya di antrop mungkin ya. Kurang lebih kayak antropologi gitulah. Jadi outputnya ada video sama sama ilmiah. Jadi teman-teman kalau saya mau cek dari Argawilis sendiri, ada website Argawilis sama YouTube Argawilis, nanti bisa dilihat. Bisa dicek guys, Nanti kita cantumin di atas ini ya gitu. Gitu. Terus kalau misalnya program di Argawilis ada beberapa program wajib dan aksidental. Untuk program wajib di Argawilis itu ada kompetisi sama di Klatsar. Kompetisi ini adalah kita mengikuti peraturan dari lembaga untuk mengikuti SK rektor kayak gitu. Terus kalau misalnya di Klatsar itu adalah bentuk open recruitment dari si Argawilis itu sendiri. Nanti boleh diceritakannya karena waktunya masih panjang dan lama banget ini. Lanjut Kak. Jadi next ini apa? Gitsu ya. Gitsu. Suara yang merdu biasanya ya. Dari judul di kegiatan mahasiswanya juga udah Gita Suara Oil. Wah, itu keren sih. Bisa diceritakan Kak? Boleh. Mungkin dari motivasi aku dulu ya. Boleh. Motivasi aku mengikuti Gita Suara Choir itu pertama tentunya pengen meningkatkan kemampuan aku dalam segi bernyanyi, bermusik, dan apalagi aku fakultas seni pertunjukan teman-teman. Jadi ya banyak yang aku pengen achieve, pengen aku raih dari semuanya di ISB Bandung ini. Salah satunya itu adalah Gitsu gitu teman-teman. Nah, mungkin perkenalan Gitsu sendiri itu adalah UKM yang berada di ISB Bandung. Ini tuh UKM yang berfokus pada seni vokal, paduan suara, dan alhamdulillahnya kita kegiatannya banyak teman-teman. Gitsu itu kegiatannya banyak dan menarik. Nah,
Nyanyi dulu. Waduh. Nanti ada segmen di mana Kak Agung nyanyi aja ya. Waduh. Aldi, sorry. Oke, boleh lanjut. Nah teman-teman, untuk Gita Suara Korea ini sudah berdiri pada tahun 1968 teman-teman. Lama banget ya. Bonsai. Wah. Bonsai. Ya. Nah, tapi namanya itu dulu bukan Gita Suara Korea teman-teman. Apa tuh? Apa tuh? Itu berganti sesuai dengan nama dari institusi kita sendiri. Yang kan asalnya tuh ada ASTI, STSI, ya. Dan sekarang sampai ke ISBI Bandung. Ya. Tiga kali berubah. Nah sekarang pun nama Gita Suara Choir itu resmi pada tahun 2014 teman-teman. Ya. Tetapi emang didirikannya itu pada 1968. Jadi memang sudah mencetak banyak alumni. Oh, dari 1998. Iya 68. Tapi di 1998 itu namanya apa? 68 itu sama dengan nama institusi kalau gitu. Mengikuti institusi. Iya, kayak di 2020 di 2014 sorry, baru diresmikan nama Gita Suara Iya, Choir. resmikan nama Gita Suara Choir. Menarik. Seru pisan nggak takut ya. Dan sekarang pembinai oleh Profesor Dr. Ignatius Heri Subianto. Ya. Lupa ya. Manusiawi. Nervous banget gitu kan. Pasti tensionnya pasti deg-degan kan. Deg-degan banget ya. Oke, boleh Nah, lanjut. buat teman-teman, kita tuh banyak banget kegiatannya yang tadi aku bilang. Contohnya tuh salah satu yang paling kita suka itu adalah berkompetisi teman-teman. Baik itu internasional maupun nasional, dan alhamdulillahnya udah banyak banget gold medal yang kita raih. Wah. Selain dari berkompetisi ini, kita tuh ada juga nih kayak benefit yang kita dapat di luar itu, kayak kita tuh bisa olah tubuh, olah rasa, olah vokal. Banyak banget yang bisa kita dapat dari Gita Suara Choir ini. Dan yang terakhir itu kita berkompetisi di Kamboja. Oh my god. Itu aku sebenarnya penasaran itu di tahun 2023, tapi nanti ya kita ceritain. Iya, boleh banget gitu. Nanti kita spill teman-teman. Ada lagi? Mungkin dari aku segitu dulu aja. Boleh. Next nih yang mana Nanti Upe? kita teman-teman yang Oh. punya jiwa kompetitif boleh join Jitsu teman-teman. Gitu. Boleh Kak? Oke. Mungkin ya motivasi aku mungkin ya. Iya, boleh. Bisa dilihat. Wah, guys. Terus kita mahasiswa Kristen di belakangnya tuh. Kalau misalnya aku pribadi, motivasi aku untuk ikut PMK sendiri itu karena panggilan sebenarnya. Panggilan tuh agak berat ya sebenarnya. Agak berat nih misalnya panggilan karena ngelihat teman-teman jadi berkumpul di satu wadah itu untuk kita sama-sama olah spiritualitas kita. Jadi lebih ke ya itu kan secara khususnya teman-teman Kristen begitu gitu. Jadi PMK ini adalah wadah buat teman-teman khususnya teman-teman Kristen dan juga Protestan, Kristen dalam artian Protestan dan juga Katolik teman-teman. Nah kita semua ini bergabung di dalam PMK itu untuk ya sama-sama kita kita bergabung di dalam PMK ini menjadi satu wadah untuk kita berkarya, tetap menekankan pada seni budaya karena kita di ISBI, tapi juga tetap kita beribadah gitu. Make sense, like balance antara duniawi dan rohaninya, ya gitu. Seperti itu kurang lebih. Betul. Ya gitu. Bagus kan? Nah kalau misalnya di PMK sendiri tuh kita pasti ada ibadah rutin. Ibadah rutin itu biasanya setiap Jumat. Teman-teman yang khususnya teman-teman yang beragama Kristen ya join PMK. Wajib. Kita sama-sama. Oke. Gitu. Seru ya perkenalannya. Banyak banget hal yang pengen aku ulas dari tadi lomba. Terus struktur keorganisasian seperti apa, kegiatan mereka udah di skill seperti apa, itu menarik sih untuk aku sama Karya bakal ulas. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih, sharing dulu sedikit ya. Kalau di organisasi kita tuh pasti ngerasa capek, ngerasa senang,
ngerasa mixed feeling gitu lah. Pasti untuk kita join ke sebuah organisasi kita pasti merasakan apa rasanya, rasa campur aduk dalam hati gitu. Kayak di satu sisi aku pernah menjadi prokeran capek, terus aku udah capek gitu aku harus dituntut harus beresin proker itu loh. Jadi kan itu menjadi sebuah kayak pressure juga kan, kayak aduh gimana gitu. Nah aku cara ngatasin orang-orang beda-beda kan. Nah aku pengen nanya dulu nih ke kakak-kakak di sini kan. Dalam organisasi tadi aku sebutin pasti ada rasa capek, ada rasa kesel juga. Nah untuk mengatasi hal itu kayak gimana, apalagi kita kan sharingnya ke adik-adik maba gitu yang mungkin masa transisi dari siswa ke mahasiswa gitu. Gimana nih cara ngatasin rasa-rasa kayak gitu ya, kita sebut aja rasa jenuh gitu. Gimana nih cara ngatasinya, bebas lah dari siapa dulu aja, sharing aja di sini. Siapa dulu nih? Boleh siapa dulu nih, atau Karya dulu? Aduh, gitu Karya dulu deh. Karya Aku dulu. dulu. Kalau aku ya mengatasi keluh kesah. Kalau aku biasanya mengatasi keluh kesah dengan main, healing, Iya. nongkrong. Itu sangat mengatasi karena kita nongkrong dikasih waktu untuk rehat, nongkrong. Kalau aku gitu, karena aku suka main. Gitu. Wow. Kalau aku ngopi. Berarti cara ngatasin dari fucked up things-nya ya itu ya. Iya. Ngebuang duit. Suatu hal yang tidak akan aku bisa lakukan itu. Baik. Ada nggak keluh kesah atau nggak misal cara ngatasin si keluh kesah itu gitu? Dari pribadi aja. Oke, kalau misalnya aku pribadi mungkin ya betul sih, itu tadi betul banget. Soalnya ketika kita apa ya di istilahnya kita mengerjakan sesuatu pasti ada capek, lelah gitu kan, dan manusiawi gitu ya. Pasti. Manusiawi banget gitu, manusiawi banget. Cuma yang selalu apa ya, aku pribadi kalau misalnya ketika aku capek gitu, aku mungkin karena ini terkhusus lebih ke berserah saja kepada yang di atas gitu, lebih ke curhat gitu. Agak bisa ya. Jujur. Agak bisa ya. Dia tadinya langsung ke pusat, langsung ke pusat betul, langsung ke pusat. Langsung lebih ke iya gitu, lebih ke curhat ke sana gitu. Lebih ke curhat ke sana. Cuma kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya selain itu juga, aku kadang nulis apa yang aku rasain. Kadang kalau misalnya aku capek banget kayak aku hari ini kayak lagi mumet banget nih, semua yang ada dalam pikiran aku akan tulis di dalam banget. satu kertas tuh. Nah kayak terus nanti ya aku apa nih, kenapa ya aku capek tuh karena apa gitu. Jadi bakalan kayak kebayang gitu loh kalau misalnya kita nulis apapun yang kita yang terlintas di pikiran kita waktu pas kita capek atau kita lelah kayak gitu, itu pasti ada pola tertentu gitu, kayak bisa dilihat oh kita capeknya karena ini atau gitu. Terus ya biasanya abis itu lanjut curhat gitu. Lanjut curhat. Itu seru banget sih, bisa jadi saran buat aku bahkan buat maba, bahkan buat aku juga sendiri sih, untuk lagi capek. Aku capek banget. Alasan ditulis ya. Iya. Betul. Kalau dari Kak Faldi sendiri kayak gimana nih? Oke, dari aku sendiri untuk mengatasi rasa jenuh, kesel atau capek sendiri ya. Dari sebenarnya ada dua cara teman-teman. Kalau dari aku sendiri, bukan dua cara, maksudnya tuh ada dua jalan. Gitu. Dari aku sendiri dan dari si UKM-nya teman-teman. Nah kalau dari aku sendiri sama kayak dia Milka, kalau kayak healing atau mungkin ngambil waktu me time aja gitu teman-teman. Masih me time. Chill ya. Iya. Kalau aku me time aku tuh dengan tidur teman-teman. Itu penting banget sih. Itu penting banget. Itu penting banget sih. Semua orang tidur ya. Udah kepikiran untuk tidur. Jujur. Kayak mengambil waktu istirahat sejenak lah gitu ya. Pasti kita butuh waktu untuk rehat dulu gitu. Dari dunia. Tapi teman-teman, dari UKM aku sendiri kita Suara Fire itu ada lagi solusinya teman-teman. Karena jujur aja dari kita Suara Fire ini, dia itu kan passion aku banget teman-teman, kayak bernyanyi. Dan saat kita menyatukan sebuah harmoni gitu teman-teman, itu tuh bikin aku senang juga teman-teman. Ada euforianya juga teman-teman. Kepuasan tersendiri ya, kepuasan tersendiri. Iya, booster gitu. Dan jujur itu malah terkadang kalau aku stres di kampus,
aku tuh pelariannya tuh di jitsu teman-teman. Oh. Iya. Rumah. Rumah. Oke. Itu ya cara-caranya. Boleh kalau dari Kak Tantan sendiri kayak gimana nih? Kalau dari aku sih curhat sama Allah, sama Yes. Ibu. Aduh, Masya Mendekatkan diri kepada Allah. pusat itu penting banget sih. Curhat sama ibu, terus kalau misalnya buat mintanya paling naik gunung sih. Ya kan sesuai ada Willy. Kayak keinget tren ini loh yang lagi galau naik gunung itu. Itu mah yang FOMO sekarang-sekarang. Oh, iya. Jangan diturutin ya teman-teman. Gak bisa diduit. Gitu, karena kan kalau misalnya di Arga Wilis naik gunung tuh kita harus bawa materi apa gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi capek atau lagi pengen sendiri, kita nggak harus bawa materi apa-apa, jadi kita naik gunungnya naik gunung aja gitu. Oke, itu sih itu tadi solusi dari kakak UKM yang mungkin bisa diaplikasikan kepada adik-adik maba nantinya pas berorganisasi. Kalau saran dari aku jangan ikutin ya. Kalau aku lagi capek aku biasanya ngambek, tidur, makan, terus nangis. Udahlah. Gitu Itu lah tidak. pokoknya mah. Tapi kalian juga harus nongkrong sama teman-teman kalian jangan yang di UKM doang. Betul. Itu bisa ngurangin apa sih? Ngurangin Stres. kestresan kamu. Karena kalau misalnya nongkrong sama anak-anak UKM lagi pasti ngobrolnya tentang UKM Bukan lagi. lagi, betul. UKM lagi. Seperti itu. Oke, tadi kan aku bilang tadi nih aku ingat banget kalau dari PMK pernah ke Semarang, terus dari Jitsu pernah ke Kamboja, terus dari Arga Wilis pernah ke Kediri. Nah, itu seru banget kan? Kita bahas gak sih prestasi kan itu yang harus difleksingkan ke adik-adik maba, di mana nanti bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi sebuah kebanggaan dan motivasi juga. Gue tuh harus ke situ gitu, harus ke Karena UKM ini udah biar gua bisa banyak ke Kamboja gitu. prestasi-prestasinya gitu. Betul, boleh dong ceritain. Aku tertarik dulu yang dari luar negeri dulu kali ya. Dari Kamboja Itu dulu. nih. Tahun 2023 ya? 2024 sebenarnya. Oh, Ya, baru-baru. 2024. Oke. Tapi memang kita itu perjalanannya itu persiapannya itu dari 2023. Oh. Iya. Jadi Tapi berarti sorry, lombanya tuh udah ada undangan lombanya itu dari 2023. iya pastinya. Oh, diselenggarakan di 2024. Di 2024. Oh, keren banget sih. Itu persiapannya makan waktu Lama betul. setahun. Itu kita berbulan-bulan nggak sampai setahun. Oh, Ya, enggak. bulan-bulan lah. Tapi kalau lihat dari 2023 2024 Dari setahun ya. Iya. Oke, persiapannya tuh ngapain Ngapain aja sih kita? Pastinya kayak kita ngurus persyaratannya, surat-suratnya dan lain-lain. Karena memang kan untuk keluar negeri itu sangat apa ya, kayak butuh paspor dan lain-lainnya ya. Iya, betul. Jadi emang persiapan kita tuh sangat apa ya, sangat amat padat lah gitu. Pertama ada seleksinya dulu teman-teman dan lain-lainnya. Tapi ya itu menyenangkan banget teman-teman semua. Karena dari sisi di saat kita berkompetisi juga, kita juga bisa sambil healing gitu. Keluar negeri. Keluar negeri, guys. Dari Bandung ya. Iya. Dari Bandung teman-teman. Keluar negeri. Ada izin kayak gini deh. Biar lebih sopan. Boleh, lanjut. Terus aku ngeliat nih di luar negeri tuh bawain lagu apa aja sih Kak? 1 lagu kah? 4 lagu kah? Gitu. Sebenarnya kita membawakan 2 kategori. Dua kategori. Itu ada cover sama mix. Mix itu apa? Campuran. Campuran. Iya. Dan alhamdulillahnya kita menang juara 1 di dua-duanya. Wow. Berarti internasional. Iya. Juara 1 internasional. Kalian harus join. Join, ayo. Internasional loh. Wah, Join. Kalau nggak join aku marah. siapa yang mulai? Dan insya Allah kedepannya pasti kita akan mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya. Tuh, catat ya teman-teman. Kalau teman-teman join bakalan kompetisi yang punya jiwa kompetitif yang tinggi, join Jitsu. Dari tadi aku ngomong itu. Terus yang dari Kediri ini seperti apa? Kalau di Itu Kediri itu sorry di mana sih Jawa Jawa Tengah? Timur. Oh, Jawa Timur. Kamu orang Sumatera BTW, aku orang Sumatera. Jadi maaf. Jadi kalau misalnya dari Arga Wilis itu ada program yang namanya pembaraan dan masa bimbingan kayak gitu. Jadi setiap anggota Arga Wilis itu harus melakukan pembaraan baik itu ke gunung ataupun ke tebing. Nah, kebetulan waktu di tahun 2024 kemarin kita berangkat ke Kediri buat ngelanjutin ekspedisi naik di tebing Kelut. Itu tuh
200 meteran lah sih tebingnya itu. Jadi kita butuh manajemen dan alat-alat yang lumayan banyak juga gitu. Untuk persyaratan-persyaratannya ya kita selalu bekerja sama dengan pihak perhutani daerah. Kalau misalnya dari Jawa Barat ya perhutani Jawa Barat gitu. Kayak gitu. Terus kita ditemenin juga sama Mapala Pelita dari Kediri juga buat naik gunung itu. Untuk apa sih? Untuk mencapai puncak tuh kita butuh 2 hari gitu. Terus sampai 200 meter itu tuh. Kayak gitu. Tapi sumpah itu keren banget karena 200 meter terus di bawahnya itu ada kawah Gunung Kelut itu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat kawah Gunung Kelut itu ada tebing, nah kita di atas itu. Kayak gitu. Gunung Kelut, kawah Gunung Kelut. Aku langsung kepo. Berarti ini tuh kayak collab juga dong. Iya. Dengan perhutani ayah aku di perhutani. Oh, iya? Iya. Lu kok malah flexing bapak sih? Kok kata aku, oh sama nih. Sumpah euforianya walaupun dari foto bisa di ini loh. Iya, oh my god, keren banget. Bisa dicek. Wow. Sebagus Sumpah wisata Gunung Kelut. Ada nggak sih foto-foto kalian di Instagram atau di mana? Ada sih. Nanti Iya, boleh dicek aja ya di sini. Instagram ada. Sumpah itu, sumpah itu interesting banget ya. Pengen. Kayak gitu. Terus di sana kita yang melakukan ekspedisi gitu, naik tebing itu. Udah gitu kita ada materi manajemen juga, baik itu manajemen logistik, manajemen konsumsi, dan manajemen perjalanan. Jadi di Arga Wilis atau mungkin di UKM lainnya juga kita diajari manajemen, itu baik manajemen buat organisasi, baik manajemen buat diri sendiri kayak gitu. Dan itu teh naluri kita sendiri gitu. Oh ini harus kayak gini. Tapi kalau misalnya masuk UKM ataupun organisasi di kampus bisa lebih detail. Kayaknya ini salah, bisa dibeturin kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat masuk UKM kayak gitu. Tuh. Jangan ragu buat masuk UKM. Kayak gitu. Karena banyak manfaatnya juga gitu. Jadi saya juga punya link teman dari Kediri kayak gitu. Khususnya relasi banyak lah gitu. Jangan dipersulit juga ya untuk kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian masuk Mapala nanti pasti ada kalian teman-teman dari Mapala lain, khususnya kalau misalnya di Bandung kalian pasti semua kenal sama Mapala yang ada di Bandung. Oke, kita dari Kediri, kita move ke Semarang. Gimana nih di Semarang? Semarang yang aku dengar panas sih. Panas. Panas. Jujur panas. Iya, jadi PMK waktu di tahun 2022 ya itu di tahun 2022 itu berpartisipasi atau mengikuti paduan suara gerejawi Pesparawi di Semarang, tepatnya di Universitas Di Penogoro. bukan Segi So kamu. 10 November. bukan Bukan lagi. Lupa. Ya, Universitas Apa? Sugio Pranoto. Ya. Saya agak mulai bikin Manusiawi. Iya. Ya, jadi waktu itu PMK dan Jiu-Jitsu waktu itu kami berkolaborasi mengikuti paduan suara di Semarang tadi. Ikut di UKM kalian masing-masing gitu. Gimana coba? Aku kayak mulai dari Kediri dulu deh. Kediri. Dari Kediri dulu. Oke, kalau misalnya di Arga Wilis sendiri sih sebelum ke situ mungkin ya kita benerin dulu di organisasi sendiri ya kayak gitu sebelum ke maba-maba. Terus untuk menarik daya tarik dari maba-maba tuh kayak apa ya, kita biasanya sih ada open house gitu buat si maba tuh, open house dari Arga Wilis sendiri, entah itu bentuknya pameran, entah itu bentuknya workshop, entah itu bentuknya pertunjukan kayak gitu. Nah, si pertunjukan ataupun kegiatan itu harus berkesinambungan dengan alam dan budaya kayak gitu. Jadi karena tidak menutup kemungkinan juga gitu buat teman-teman semua untuk ekspor di Arga Wilis gitu. Karena kalau menurut aku di Arga Wilis sendiri itu udah mencakup semuanya gitu. Kalau menurut aku ya gitu, mencakup semuanya gitu. Terus biasanya kita
ngajak teman-teman dari ISDI atau ke lembaga juga untuk ikutin kegiatan Arga Wilis kayak gitu, entah itu kegiatan ke alam ataupun kegiatan yang dalam kampus. Nah, mungkin untuk daya tariknya di situ sih, biasanya kalau misalnya teman-temannya udah ikut sekali ikut kegiatan Arga Wilis pasti Ngajakin. iya pengen lagi, tapi ya kembali ke masing-masing kembali lagi ke masing-masing orangnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian punya minat terus kalian malu, menurut orang enggak sih, masa mahasiswa masih malu-malu kayak gitu. Jadi udahlah langsung masuk aja gitu, karena kalau menurut aku butuh banget organisasi di kampus itu. Betul. Penting guys. Aku maba nih. Aku maba 25. Aku pengen tahu nih cara join Arga Wilis kayak gimana. Gimana sih gitu? Nah, untuk cara join Arga Wilis itu biasanya ada tahapan di Klatsar. Nah, tahapan di Klatsar ini suatu rekrutmen yang diadakan oleh Arga Wilis itu dari mulai pengenalan dari Arga Wilis sendiri di open house biasanya itu sambil pembagian si formulir dari Arga Wilis sendiri. Nah, udah dari situ kalian ada di tahapan wawancara buat teman-teman semua. Udah gitu, wawancara kita ada di materi kelas. Jadi kalian kalau misalnya ke gunung ataupun ke alam dari Arga Wilis kita tidak bisa sembarangan, karena kita harus tahu dulu materi yang ada di sana gitu. Dibekali ya, Iya, dibekali. kayak gitu. Terus udah gitu lanjut ke si proses rekrutmen itu. Wow, Lumayan juga ya. tahapan panjang tapi emang butuh untuk Oke, karena nantinya kita bakal eksplor di luar kan. Karena mungkin ini yang kosong punya keluar gitu. Betul. Karena pas di kelas 1 teman-teman semua pasti nyobain si 4 divisi itu kayak gitu. Wow. Jadi kerasa gitu ya. Kerasa semuanya kayak gitu. Oke, kalau dari Semarang dulu deh, dalam kota dulu. Luar negeri nanti tuh. Iya. Gimana ya buat teman-teman Strateginya gimana nih? nih buat dari PMK sendiri, mungkin nanti teman-teman lihat sendiri sih di PKKMB. PKKMB nanti ada sesuatu tuh pas kalian nanti masuk. Nah, nanti di sebelah pas masuk mungkin ada tuh nanti Jangan disepil dong. Nah, ada tuh, Ada tuh pas di PKKMB yang bakalan jadi daya tarik PMK. pokoknya nanti kalau misalnya ada yang nyanyi-nyanyi aja, ada yang ngegitar aja, nah itu Udah pasti PMK. iya udah pasti PMK. Jadi mungkin cara joinnya kak gimana? Cara joinnya pertama teman-teman nanti mampir dulu ke situ, terus nanti ada teman-teman daftar juga sekaligus untuk kelas agama kan, teman-teman nanti bakalan ikut kelas agama. Nah itu tahapan awal teman-teman ikut gabung sama PMK. Terus yang kedua itu nanti teman-teman kita akan ada sambutan juga buat teman-teman nih, namanya Unilove 4.0. Di situ kita Unilove 4.0 di situ kita bakalan seru-seruan main games bareng, terus bonding, terus nanti kita semacam retret. Kita nanti bakalan pendalaman firman juga di situ, terus kemudian nanti saling mengenal di antara maba dan antara teman-teman maba dan juga teman-teman pengurus PMK, terus dan yang lainnya gitu, teman-teman anggota PMK. Nah, di situ teman-teman Lihat aja nanti ya. Catat ya. Aku juga bakalan ikut uni loh. Aku boleh? boleh. Semua Boleh. Boleh. Kalau dari Kamboja sendiri. Kamboja nih. Kamboja itu Gimana? bukan Kamboja yang lalapan ya. Ini Kamboja yang lomba ya. Lomba. Gimana nih strategi untuk menarik maba? Tentunya pasti bakal banyak kejutan dari kita Suara Pelajar. Aku belum ulang tahun loh. Aku belum ulang tahun. Tapi pastinya kita tuh nggak jauh beda, kayak pasti akan ada pemaparan, pertunjukan, dan kita akan menampilkan kayak keterampilan kita dan kedekatan kita dalam bernyanyi, teman-teman. Nggak boleh ya Kak disetel lagunya, nggak boleh ya. Aduh. Terus cara join dari Gita Suara itu sendiri gimana Kak? Apakah kita harus punya suara bagus? Nggak perlu, teman-teman. Jadi kita Suara Pelajar itu sangat terbuka bagi siapa saja. Dan untuk pendaftarannya sendiri itu pasti kita akan melakukan pertama tuh tentunya pendaftaran, baik itu secara offline atau online, teman-teman. Boleh banget teman-teman
terus Pantengin Instagramnya, guys. Iya. di sini Di yang sini. tadi aku sebutin. Nah setelah itu pastinya kita akan ada seleksi teman-teman. Bukan seleksi, lebih ke tes kemampuan vokal teman-teman. Untuk apa itu Kak? Untuk kayak gini sopran gitu. Aduh, saya bukan masuk. Itu untuk melihat kemampuan teman-teman sejauh mana untuk melatih vokal itu. Jadi kita ada target 1-2 bulan untuk teman-teman dilatih vokalnya. Oh. Iya, jadi buat teman-teman yang nggak bisa vokal, nggak bisa nyanyi apa-apa, Jangan khawatir gitu ya. Kalau Pasti- mau masuk aja. Iya, masuk Oke. aja. Pasti kita bakal berlatih bersama gitu. Dan nanti di akhirnya kita bakal ada konser kecil untuk teman-teman membayar. Diundang nggak? Pasti diundang. Pengen invitation. Mau Boleh banget, mau boleh lihat banget. nyanyi. Boleh banget. Nanti kita bakal menyanyikan lagu-lagu terbaru pastinya dan banyak lagi pokoknya kejutannya. Jadi teman-teman yang mau join Jitsu boleh banget join Jitsu, jangan minder, jangan takut karena kita welcome banget buat semuanya. Betul, seluruh UKM di ISB Bandung welcome untuk siapapun dan apapun Yang kalian. mau daftar. Betul. Oke. Itu menarik banget ya, Iya. dari strategi, terus backstory dari UKM sendiri itu, terus prestasinya tadi udah melangit banget. Udah sih, itu doang sih yang aku impress dari seluruh UKM. Sumpah, aku masih kayak, "Hah, ini beneran ke Kamboja, ke Semarang, ke Kediri. Jalan-jalan sambil berprestasi. Gitu sih yang aku bingungin, kok bisa ya. Nah teman-teman yang mau jalan-jalan sambil berprestasi boleh banget untuk join UKM karena sekarang satu maba satu Satu UKM seperti UKM, itu. Guys. Itu ya di segmen pertama paling ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena ini kan baru 3. Baru Kita ada 3 lagi nih di segmen kedua. Selanjutnya, oke. Stay tune ya Stay teman-teman. tune di Di Rudal Ruang dengan Kampus.